Otomatis mereka akan punya fisik yang kuat, tidurnya nyenyak, makan jadi nilai gizi, kemudian buang air besarnya bagus, buang air kecilnya bagus, dan seterusnya. Ya. Nah, masalahnya sekarang ketika sudah mulai seperti mulai ada masalah, maka apa yang terjadi pada si kolbu tadi? Maka apa yang terjadi dalam si kolbu tadi? Otomatis fisiknya akan terganggu. Yaitu apa? Jantung akan terganggu. Ketika kolbu bermasalah, maka jantungnya akan terganggu. Dulu saya pernah waktu belajar herbal di awal-awal itu ada guru saya bilang, meskipun ini mungkin secara ilmiahnya kita tidak tahu, tapi mungkin betul juga. Ya. Apa tanda? Jadi ternyata orang-orang yang jantungnya itu bermasalah itu bisa dinilai, ini orang dewasa ya, bisa dinilai dari seberapa banyak karang gigi. Jadi kalau karang giginya banyak, itu bisa mencerminkan kondisi jantung yang tidak sehat, kata guru herbal saya dulu. Oke? Tapi ternyata betul juga, gigi itu ada hubungan sama jantung. Jadi ketika gigi itu ada infeksi, berlubang atau masalah gigi yang lainnya, itu ternyata bisa masuk infeksi tadi mengalir sampai ke jantung. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan, jadi masalah jantung ini seperti apa sih? Ya, atau masalah kolbu yang saya katakan jantung kolbu ini seperti apa sih? Yaitu, ya, pertama tadi ya, susah tidur. Kemudian apalagi? Cepat lelah, ya, cepat mengantuk. Kemudian apalagi? Ya, tidak fokus, tidak konsentrasi. Ya, kemampuan berpikirnya pun lemah. Ya, kemampuan berpikirnya pun lemah. Jadi, para sahabat zaman dulu kalau Bapak Ibu baca, ya, pernah dengar ya, atau mungkin baca riwayatnya, bayangkan ya, seorang Utsman bin Affan itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu sholat malam. Meskipun mungkin membacanya dalam kondisi cepat dan tajwid yang betul ya, karena beliau pastinya belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, jadi begitu luar biasanya. Dan beberapa ulama-ulama besar itu hafalnya bukan 1000-2000 hadis, ratusan ribu hadis. Ya, ratusan ribu hadis. Bahkan ada mengatakan Imam Ahmad itu hafal jutaan hadis. Ya. 1 juta hadis, kabarnya begitu. Ya, wallahu alam, yang jelas mereka orang pintar. Kenapa orang pintar? Nah, ternyata mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk tidur malam. Maksudnya tidur malam tuh ketika sudah Isya, ya, waktu Isya itu mereka langsung tidur. Supaya apa? Nah, ini dia rahasianya. Saya baru ngerti juga ketika zaman modern tadi mengungkapkan ternyata tidur itu merupakan salah satu indikator sehat atau tidak sehatnya jantung. Jadi kalau orang yang susah tidur, maka dia akan mengalami gangguan pada jantungnya karena akan ada ketakseimbangan hormon. Ya, itu sebabnya dalam Islam dianjurkan kita untuk, mungkin teman-teman sering pakai wangi-wangian, saya juga sering bawa. Nah, jadi cara minyak wangi saya. Ya, minyak wangi ini fungsinya apa? Baik, Anda dekat sama orang yang bau badannya tidak sedap. Kira-kira perasaan Anda gimana? Nggak nyaman kan? Nggak tenang kan? Bawaannya pengen jauh-jauh sama dia, dari dia. Ya kenapa? Ya bau sedap. Kalau dalam kondisi seperti itu, Anda diajak untuk mikir yang senang-senang, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat hadis, Nabi mengatakan ada 5 sunnah kenabian. Bersiwak, memotong bulu kemaluan, berbekam, dan salah satunya adalah menggunakan wangi-wangian. Jadi kalau Anda mau sehat jantungnya, dengan wangi-wangian ini merupakan salah satu bentuk aromaterapi yang zaman sekarang ternyata baru ditemukan. Oh, ternyata ketika jantung itu rileks, ketika jantung itu tenang, maka otomatis tensi akan turun, ya, tekanan darah akan turun, gula darah pun pada akhirnya akan turun, ya. Dan yang paling luar biasa adalah ternyata orang itu akan menemukan ketenangan, ya. Saya sendiri juga bawa minyak wangi mana-mana. Bahkan rumah saya pun ada parfum wangi-wangan, nah, gitu. Biar saya happy. Coba masuk ruangan tak happy, nah kita jadi bermasalah. Apalagi suami habis kerja masuk rumah, Rasulullah ketika masuk rumah beliau akan bersiwak dan menggunakan wangi-wangian. Luar biasa. Makanya istrinya suka senang gitu kan. Ini sudahlah pakai motor, katakan hujan-hujanan, datang ke rumah dalam kondisi yang tidak menyenangkan istri. Ya gimana katakanlah kalau mereka mau kumpul-kumpul. Kalau kumpul-kumpul pun katakanlah dalam kondisi bau-bau kayak begitu, kira-kira optimal nggak? Kumpul suami istri maksud saya, tidak akan optimal. Ya ujung-ujungnya ya tadi ya, suami mungkin lebih cepat mengeluarkan itunya, sel spermanya ya atau maninya dan seterusnya seperti itu.
salah satu. Jadi ada hubungan sangat erat. Makanya supaya itu tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk terus connected. Ya, kalau bahasa saya itu stay connected sama Allah. Ya, stay connected sama Allah dengan cara apa? Zikrullah. Jangan pernah lepas zikir.